Wattanajus, kata Rasulullah, akan tertimpa penyakit di akhir zaman, iaitu penyakit orang-orang terdahulu, at-tanajus, an-najas. Apa itu tanajus? Ay yamdah as-sal'ah liyunfiqaha wa yurawwijaha aw yazida fi samaniha wa huwa la yuridu syira'aha liyaqa' ghairuhu fiha. Tanajus ini itu salah satu kecurangan dalam jual beli. Kalau dalam fikih muamalah disebut bai'un najas. Bagaimana cerita bai'un najas? Saya penjual bersekongkol dengan seseorang. Jadi orang itu kerjanya mempromosikan barang saya. Jadi ketika ada orang beli melihat barang saya, orang yang kong kali kong dengan saya itu akan memuji-muji. Jadi pura-pura dia jadi pembeli. Lalu dia mengatakan, "Oh, bagus sekali jam ini ya. Ini di luar mahal nih. Ini enggak rusak nih. Ini luar biasa kualitasnya, ini enggak KW-KW nih. Ini bukan KW9 nih." Ini dia puji-puji. Padahal orang kita tujuannya untuk mempengaruhi pembeli agar belanja di kita. Lalu dia beli, "Pak, saya 2 ya Pak, saya 2. Karena di luar saya sudah nanya 2 kali lipat." Di urung samping dia dengar. Lalu dia tanya, "Betul di luar 2 kali lipat?" "Iya, 2 kali lipat. Ini bagus sekali nih, jarang rusak nih barangnya." Lalu dia minta 2, padahal dia minta 2 untuk dikembalikan ke kita nantinya. Yang dia mau buat apa? Dia mau buat semua pembeli terpengaruh dengan kebohongannya. Padahal itu orang sewaan kita. Itu disebut bai'un najas. Apa hukumnya? Jual belinya sah tapi haram. Termasuk dalam jual beli sah tapi haram. Artinya, kenapa disebut jual beli sah? Syarat rukun cukup. Ada penjual, pembeli, ada barang, ada uang. Ijab kabul. Semua terjadi dengan rukun yang lengkap. Sah, cuma haram. Arti haram apa? Penghasilannya gara-gara penipuan itu adalah penghasilan yang haram. Jadi yang Nabi ingin katakan apa? Akan terjadi kecurangan di umat-umat akhir zaman dalam muamalah mereka. Makanya kita sekarang Pak, melakukan transaksi, susah sekali percaya sama orang. Buktinya saja, kita kalau mau beli sesuatu, itu enggak bisa tunjuk sembarang orang. Kita mau beli air kelapa. Kita mau beli kelapa di Pasar Impres. Itu ada beberapa yang letakkan kelapa. Itu biasanya kita rekomendasi hanya kepada satu orang. Misal kita bilang sama anak-anak, tolong beli kelapa. Yang dia dapat 10.000 3. Itu dia abang itu. Abang yang orangnya agak ini, dia ada hidung, ada mulut, ada lubang hidung. Tapi ciri-ciri baik kablah lain, yang lainnya pengeknya. Yang lainnya pengek. Macam kita bilang. Atau kita mau belanja sesuatu, kita pilih toko-toko tertentu. Kenapa? Susahnya mempercayai orang. Ada yang beli barang, beli ayam. Ini pengalaman istri, Pak. Istri saya. Beli ayam. Jadi ini tempat ayam, di tempat jualan ayam. Ada yang jual ramai, ada yang jual pelanggannya ramai sekali. Yang ini tidak ramai. Jadi kebetulan timbullah perasaan iba untuk membeli di tempat yang tidak ramai. Maksudnya tak bagi-bagi rezeki, baik kedih mandum. Lalu kemudian kata isteri, "Bang, ayam 2. Saya atik loncok. Pesan ayam 2, sebentar lagi saya ambil, saya belanja lagi dulu yang lain." Begitu pulang, sudah dibungkus. Sampai di rumah, rupanya yang diberi, Pak, itu ayam tiren. Mati kemarin. Mata sudah membiru, tapi diculuk ke dalam-dalam. Sehingga kita kan enggak mungkin dalam plastik di tempat itu kita bongkar. Semenjak itulah kita tahu kenapa dia tidak banyak pelanggan. Ternyata memang menipu. Makanya banyak sekali kecurangan dalam jual beli yang menyebabkan haramnya pendapatan daripada penjual. Masalah menaikkan harga itu tidak mengapa selama terjadi rida antara penjual dan pembeli. Karena Rasulullah mengatakan kunci jual beli innamal bai'u an taradin. Jual beli itu kuncinya adalah saling rida. Barang kita berkualitas. Kita beli di Medan 100.000, kita jual 200.000. Apakah kita berdosa? Tidak. Oh, ada yang bilang enggak boleh naikkan di atas 100%. Baca kitab. Mana ulama yang menyatakan tidak boleh naikkan di atas 100%?
selama itu rida dan cocok dengan apa perjuangan kita mendapatkan barang, kita jual, kita ambil di Medan 100,000. Itu ongkos transportasi ke Medan berapa? Kemudian barang itu kalau beli sendiri ke Medan berapa? Lalu kita jual 2 kali lipat. Selama terjadi keridaan, maksud rida kita enggak nipu, memang berkualitas barangnya. Jadi kita silakan nampakkan ke pelanggan. Ibu lihat dulu sebelum ambil. Kalau ada aib, kasih tahu aib. Kalau mau sah dan mau halal pendapatan itu, kalau ada aib jangan disimpan. Jadi misal ada orang beli barang tertentu, kasih tahu, ibu, ini jilbab nih, ini benangnya terlepas satu. Ini kalung petren harga, dia 100,000 sebenarnya. Cuma karena ada benang terlepas, saya turunkan 75,000. Kalau ibu mau ambil, ambil. Tidak mau ambil, tidak mengapa. Yang jangan lepaskan lagi benang berikutnya. Contoh kita bilang. Lalu dia lihat-lihat. Ya sudahlah, saya ambil lah ya. Cuma satu benang pun enggak apa-apa pun. Kan ada sebagian isteri yang begitu, tapi tidak banyak. Bapak Ibu menaka Allah, halal. Tidak mengapa. Yang tidak boleh mengacaukan harga. Itu yang tidak boleh. Terutama pada bahan-bahan pokok. Itu tidak boleh dikacaukan. Misal pemerintah telah menetapkan bahan-bahan pokok. Gula sekilo 15,000. Lalu kita jual 16,000. Tidak ada alasan. Berbeda dengan barang yang kita bawa ke kampung. Kita butuh untuk transportasi. Ambil di kota, lalu bawa ke kampung. Itu ongkos minyak ke kampung, ke dalam sana. Otomatis akan naik pada harga barang. Jadi, yang Rasulullah ingin katakan, ternyata yang jujur-jujur di akhir zaman, itu susah mendapatkannya. Ada yang tipu modal. Jadi nekat menipu modal. Dia bilang sama pelanggan, Bu, kami cuma ambil sedikit. Ini kami beli ni di Medan. Kami beli 200,000. Kami cuma ambil 10,000. Makanya saya jual 210,000. Ibu jangan minta kurang lagi lah. Padahal dia ambil di Medan cuma 150,000. Tapi dia bilang 200,000. Kalau lagut barang itu hari itu, langsung haram. Penghasilannya langsung haram. Semua settingan-settingan dalam jual beli ini, itu menyebabkan kemurkaan Allah. Maka bagi para pedagang, benar-benar taatlah kepada Allah. Jangan lakukan kecurangan apapun. Jangan lakukan kecurangan apapun. Oh, ada yang bertanya, hari ini tidak ada ijab kabul. Beli cabai, tidak ada ijab kabul. Apakah itu menyebabkan haramnya transaksi? Bapak Ibu, di dalam kitab-kitab Syafi'iyah dan kitab-kitab yang lain, ijab kabul disepakati bahagian rukun. Wajib ada. Tapi kenapa hari ini kita beli bawang tidak ada ijab kabul? Seharusnya kita mengatakan, telah saya beli bawang ini dengan harga sekian. Penjual mengatakan, telah saya terima uangnya dan setelah saya jual barangnya dengan harga sekian. Seharusnya kalimat itu ijab kabul. Tapi hari ini tidak ada lagi. Beli cabai enggak ada lagi, beli ini enggak ada lagi. Apalagi orang yang beli rokok, bang rokok tiba. Dikasih rokok, kasih lempar uang, selesai. Sahkah jual beli seperti itu? Hukum dasarnya tidak sah. Hukum dasar tidak sah. Tapi kemudian ulama-ulama mengatakan, dalam kitab-kitab Syafi'i pun jelas dikatakan, kalau barang itu masuk kategori barang-barang yang harga kecil yang menurut masyarakat kecil, itu 50,000 ke bawah permainan. Menurut uruf kebiasaan masyarakat dianggap kecil, 10,000, 20,000, maka bukan menyebabkan sahnya, tetap tidak sah, cuma termaafkan, ma'fu anhu, dimaafkan. Karena susahnya melakukan ijab kabul pada barang-barang kecil. Beli merica satu, ijab kabul. Beli jahe satu, ijab kabul. Beli ini satu, ijab kabul. Nyan jadi hurung mantri ke dokong gara-gara urusan ijab kabul. Itu termaafkan. Rukun enggak cukup, tapi termaafkan. Sama seperti darah-darah kecil pada tubuh kita, yang terpercik darah nyamuk, tetes, bukan tetap itu najis, darah tetap najis, cuma ma'fu anhu, cuma dimaafkan dalam syariat. Tapi kalau barang-barang besar itu enggak bisa begitu, Bapak Ibu, maka Allah. Makanya hari ini ijab kabul tidak diwakili dengan lisan. Beli kulkas itu harus ijab kabul.
Tapi ijab kabul hari ini diwakili oleh kwitansi, telah terima barang dari harga sekian, tanda tangan, penjual tanda tangan, pembeli tanda tangan. Itu ijab kabul melalui tulisan. Dan itu lebih kuat, kita bisa bawa kembali. Jadi Bapak Ibu melangkah Allah, berhati-hatilah melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli. Banyak sekali, menyembunyikan aib. Ada yang menumpuk barang, ihtikar, monopoli. Itu minyak banyak, semuanya banyak, misal minyak banyak, tapi disembunyikan dulu sampai langka, baru dikeluarkan, ditaruh harga dia. Kalau Cina yang lakukan itu, maklum-maklum saja, karena tidak pernah belajar fikih. Tapi kalau hari ini Cina hitam yang melakukannya, urung-urung Aceh, agama dari pun, ikrar katamat dari kelas 6 SD, tapi bootnya, maka telah melakukan transaksi haram. Bapak Ibu yang berjualan baju-baju maksiat, baju-baju ketat, lihat dulu kepada siapa dijual. Kalau dijual kepada suami isteri yang salihah, dia datang dengan jilbab besar, dengan cadar, berarti kita tahu ni pakaian hari-hari bagus. Lalu dia cari ternyata baju seksi. Maka silakan jual. Kemungkinan dia akan tampil seksi di depan suaminya. Tapi kalau yang belinya anak-anak remaja memang sudah pakai baju seksi, lalu kita jual, berarti kita ikut menolong maksiat. Apa kata Rasulullah? Man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikun lahu. Barang siapa yang menolong maksiat, maka dia termasuk golongan orang tersebut.